Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, ma'asyarul muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada. Di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesehatan, keafiatan, dan selalu diberikan semangat mudah-mudahan untuk terus mengisi bulan suci Ramadan ini dengan banyak ibadah yang mudah-mudahan diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain banyak beribadah, tentunya juga kita banyak berdoa dan menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hajat kita di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Banyak sekali yang kita inginkan. Kepada siapa lagi kita memohon kalau bukan Dia yang Maha Kuasa atas segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa dan memohon kepada Allah, akan tetapi di dalam berdoa kita terkadang tidak memperhatikan banyak hal. Antara lain seperti adab kita dalam berdoa, apa saja tentu harus dipahami agar dapat dilaksanakan sehingga jaminan terkabulnya doa pun lebih besar. Ya, misalnya dengan menghadap kiblat, mengangkat tangan, membuka dengan pujian dan selawat dan seterusnya. Ada juga waktu-waktu dan tempat-tempat yang dikabulkan doa di sana. Perlu juga kita perhatikan, seperti misalnya turun hujan. Ketika turun hujan, ketika azan berkumandang, ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah, dan seterusnya. Dan ada satu kesempatan yang juga tidak kalah penting untuk kita ketahui, di mana kesempatan ini sangatlah merupakan kesempatan yang brilian untuk kita berdoa sehingga insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa di kediaman dan di rumah ataupun di tempat di mana di situ ada orang-orang saleh, ada orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, jika kita coba renungi kisah Siti Maryam dan Nabi Baginda Zakaria alaihissalam, di mana di dalam Al-Quran Allah ceritakan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala anna laki hadha qalat wa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang kurang lebih menceritakan bahwa setiap kali Nabi Zakaria berkunjung ke kediaman Siti Maryam, bayangkan Nabi Zakaria seorang nabi dan sudah sepuh datang ke rumah Siti Maryam yang masih gadis, perempuan masih muda, dan Nabi tidak. Beliau bukan seorang nabi, perempuan dan sangat muda. Jadi subhanallah, yang laki, sepuh, Nabi pula datang ke Siti Maryam. Ini juga akhlak, tidak gengsi, tidak oh Maryam kamu yang datang ke saya, tidak, ini Nabi Zakaria yang datang. Alhasil Nabi Zakaria melihat banyak rezeki berlimpah di sana. Dan yang tidak kalah penting dari semua rezeki-rezeki itu adalah rezeki yang ada di perut Siti Maryam. Sehingga kata Nabi Zakaria, "Anna laki hadha?" Dari mana itu isi perutmu? Jadi memang sebagian tafsir mengatakan bahwa Nabi Zakaria mempertanyakan makanan yang serba ada saat itu. Tapi juga ada ulama tafsir, dan ini yang mungkin lebih tepat sebenarnya, Nabi Zakaria sesungguhnya mempertanyakan isi perut daripada Siti Maryam. Lah ini kamu dari mana? Karena kamu masih gadis, kamu belum menikah. Dari mana itu? Lalu Siti Maryam mengatakan, ini dari sisi Allah. Allah bisa saja memberikan rezeki dengan cara bighairi hisab, tanpa perhitungan, bahkan juga tanpa pernikahan. Apa yang terjadi? Allah menceritakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itu Nabi Zakaria memohon kepada Allah. Di sana Nabi Zakaria memohon dianugerahi keturunan, dan saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, mengabulkan hajatnya, dan menganugerahkan kepadanya putra, yaitu Nabi Yahya alaihi salam.
Bayangkan, Nabi Zakaria banyak berdoa di setiap waktu, tetapi giliran berdoa di rumah Siti Maryam, Allah kabulkan doanya. Mungkin kita banyak berdoa setiap waktu, tetapi ketika kita berada di tempat-tempat di mana di situ ada orang-orang spesial di sisi Allah, berdoalah di sana. Siapa tahu di saat itulah dan di tempat itulah baru Allah mengabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.